Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ini sekarang kita ngebahasnya tidak ngebahas lagi bocah angon atau apa. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana caranya kita sebagai manusia ini yang diberi percaya sama Allah itu adalah panca indera. Panca indera seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk merasa, kulit untuk meraba, telinga untuk mendengar. Itu gimana secara kita mengolahnya secara alami. Nah, ini kita akan bahas sekarang satu persatu dulu. Dari mata. Jadi kalau secara alami gitu, tanpa baca-baca ya, tanpa segala macam, itu kalau untuk mengolah mata, kalau kita melihat sesuatu seperti misalnya kita melihat gelas, itu kita harus betul-betul lihat gelas. Misalnya ada kupingnya itu gelas, ada airnya, kita perhatiin, kita ada pisinnya, warna airnya kita lihat. Setelah kita yakin bahwa itu benar, baru kita mengatakan itu gelas. Nah, itu cara mengolah mata. Lalu pagi-pagi kita lihat matahari. Kita lihat matahari jam 8, antara jam 8 sampai jam 9, bangsa 15 menit, atau sekitar 20 menit, gitu, melihat matahari. Sampai si matahari itu bulat warna hitam. Itu kita olah, itu untuk mata. Gitu. Jadi melihat bentuk harus jelas. Misalnya kita ngelihat daun pohon jambu. Misalnya, kita lihat bentuk daun pohon jambu. Kita lihat bentuknya, bagaimana bentuknya, segala macam, sudah jelas, sudah yakin, lalu kita katakan itu daun jambu. Itu cara mengolah mata secara dari besarnya. Nah, secara jauhnya lagi, kalau untuk mengolah mata, Bang, ya, kita harus misalnya gini, kalau lagi berjalan ataupun lagi tidur, kita coba tutup mata kita. Kita coba tutup mata beberapa detik atau beberapa menit misalnya. Setelah itu buka mata, apa yang kita lihat? Nah, setelah itu kita tutup lagi mata. Setelah itu buka lagi, apa yang kita lihat? Itu secara alami kita melatih mata kita. Jadi tujuannya itu menghidupkan panca indera yang memang telah diberi. Gitu. Orang kan banyak mengolah mata batin. Orang banyak mengolah katanya panca indera ke-6, ke-3. Tapi kalau sebetulnya kalau yang bagus menurut saya, itulah bagaimana kita mengolah panca indera yang asli yang kita punya sekarang secara alami. Kalau kita rajin mengolah begitu, dengan otomatis gitu, itu akan terbuka dengan sendirinya. Itu dari besarnya dari mata. Nah, sekarang kita bicara lagi dengan cara mengolah telinga. Telinga akan untuk mendengar gitu. Jadi setiap kita misalnya bicara, kita dengar. Misalnya huruf A, kita dengar A-nya. Huruf B, kita dengar B-nya. Kita bilang 1, kita dengar angka 1-nya. Terus dilatih. Lalu dengan cara kita tidak bicara, kita dengar, misalnya ada suara bising, suara apa. Sampai kita bisa mendengar suara angin, bunyi angin. Nah, itu secara dari besarnya. Lalu kita dari hidung, mengolah hidung. Misalnya kita narik nafas kan, hidung, untuk mencium wangi apa misalnya. Nah, kita tinggal kita pegang begini, misalnya ada rokok di depan kita lihat, kita giniin, kita isap, oh begini, sampai kita ngerti rasanya apa, baunya seperti apa. Setelah yakin, oh itu rokok A misalnya, lalu kita taruh. Nah, misalnya ada korek api, kita ambil korek api, kita cium, sampai ngerasa, oh begini rasanya, baunya korek api itu seperti itu. Nah, itu dilakukan rutin. Lalu kita melatih dari mulut gitu, untuk merasa. Jadi pertama kita ambil misalnya, kita minum air, oh ini airnya dingin. Terus sampai kita betul-betul mengerti, oh itu dingin. Lalu air hangat, oh ini air hangat. Sampai kita mengerti itu, oh, airnya hangat. Gitu. Dan itu nggak bisa sehari 2 hari, itu harus rutin dilakukan. Gitu.
Nah sekarang yang masalah kulit, oke, untuk merasa, gitu kan. Meraba lah ya. Nanti saya pegang benda, oh ini tikar, oh begini tikar tuh, kita pegang. Ataupun misalnya daun, kita pegang, oh ini daun. Atau misalnya gelas kita pegang, oh ini gelas seperti ini. Terus dilatih. Nah kalau kita dilatih, maka kita akan ketemu yang disebut dengan matanya manusia, telinganya manusia, hidungnya manusia, mulutnya manusia. Nah secara otomatis kalau sudah ketemu itu, kedepannya gak usah pusing lagi mencari mata batin segala macam, sehingga tambahan olahan lainnya jadi dengan sendirinya. Itu kalau kita mengolah panca indera yang memang sudah diberi, memang sudah kita miliki. Hampir seperti mata batin gitu Pak. Ya, cuma bedanya ini kalau betul-betul diolah melebihi itu. Melebihi dari pendalaman mata batin, melebihi itu semua. Nah, ada pertanyaan nggak masalah itu? Untuk masalah bata itu untuk pengolahannya seperti apa dan bagaimana itu Pak pengolahannya? Nah, kalau khusus untuk mata doang, Iya. kita kalau pagi-pagi dan kalau jam 8, antara jam 8 jam 9, itu melihat matahari. Bisa untuk mata ya, Iya. matahari sampai dia bulat. Kalau memang nggak bisa lihat matahari, kita bisa lihat sinar sampai dia ada warna hitam. Udah, jangan dipaksa. Lalu kita mencoba misalnya ngelihat daun jambu. Kita lihat daun jambu bentuknya, warnanya hijaunya, apanya, ada garis apanya, kita lihat misalnya ada selat-selat apanya, kita lihatin. Sampai kita tahu, oh iya itu. Misalnya kita ngelihat pohon, kita lihatin pohonnya, terus batangnya kayak gimana segala macam, kita lihatin. Atau kita lihat batu terus, begitu. Jadi kalau dalam alam kan ada tingkatannya seperti kayak alam tumbuhan, alam hewan, alam tumbuhan, alam benda, alam hewan kan. Nah itu kita lihat, kalau kita bisa mengerti posisinya, ini hewan segala macam, itu dengan secara otomatis itu mata kita bekerja seperti mata manusia. Kalau mau, tapi nggak bisa, prosesnya nggak bisa 1 hari 2 hari, itu cukup lumayan selangnya. Itu kalau mata, gitu. Jadi kita mesti rajin. Berarti itu pun Pak, pada saat kita melihat itu kita sinkron dengan pikiran Pak untuk menggambarkan seperti yang tadi melihat daun, kita pejamkan, itu kita berpikir kan Pak, gambar daun itu seperti apa bentuknya. Enggak, kalau mengolah panca indera nggak seperti itu. Oh tidak seperti itu. Nah, jadi kalau mata, kita lihat mata, pikiran harus tenang. Oh pikiran tenang. Tidak Tidak dipengaruhi oleh pikiran. tidak mereka-reka. Napas harus tenang. Jadi kalau saat kita ngelihat daun, biarkan si mata aja yang ngelihat. Karena mata itu hidup. Dia hidup, dia bergerak. Jadi biarkan, si pikiran jangan berpikir yang macam-macam. Jangan membuat isi pikiran. Natural. Jadi cuma lihat begitu, polos aja, napasnya teratur. Lihat seperti itu. Kalau ingin latih, tapi cukup lumayan prosesnya, nggak bisa 1 hari 2 hari. Ada lagi? Tadi ini Pak masalah air. Air ini yang rasanya dingin atau ini yang rasanya panas. Terus gimana kalau misalnya yang rasanya manis atau pahit, itu juga bisa juga? Bisa, ya kan. Rasa itu kan ada asin, ada pedas, ada misalnya manis, ada pahit. Nah itu kan tadi seumpama misalnya air dingin, air panas. Misalnya ada juga misalnya buah kan, Iya. ini buah asam kita makan nih. Pikiran jangan merebak, jangan mereka-reka, Oh iya. jangan tebak-tebak. Biarkan si mulut yang bekerja. Poloskan pikiran. Tahu sendiri ya. Nah, tenangkan nafas, makan yang asam itu. Nanti si lidah itu ngasih tahu itu asam. Tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Jadi sebetulnya untuk olahan nggak usah jauh sebetulnya, nggak usah jauh dengan apa dalam ilmu bata batin segala macam. Sebenarnya olah aja apa yang kita punya.
panca indera kita punya. Nah dari situ baru silakan ditingkatkan. Apakah dengan dikembangkan dengan ini, apakah dikembangkan dengan itu dengan mudah. Gitu. Karena kalau panca indera kita sudah berfungsi dengan benar, ya lebih daripada macam-macam mata batin segala macam, ya lebih di atas itu semua. Ada lagi? Ada? Untuk penciuman Pak, kalau penciuman ini bisa jauh apa menciumnya itu Oh seperti itu? ya, misalnya gini, Heeh. misalnya ada orang bakar kayu, Iya. kan bau asapnya ada. Mhm. Jadi kita nggak harus dekat. Iya. Nah pada saat kita melatih penciuman itu, napas kita harus tenang, terus pelan, buang. Gitu. Si pikiran jangan mengada-ngada. Gitu. Biarkan, oh baunya seperti ini. Biarkan si hidung. Gitu. Ini jangan membuat bau seperti, jangan. Biar ini tenang. Jadi si ini tercium, biarin sampai si hidung tuh hafal. Gitu. Memang nggak bisa cukup sekali proses kan. Sama juga misalnya kita tiba-tiba ada yang pakai minyak wangi. Minyak wangi misalnya. Itu jangan langsung dideketin, nggak usah. Kalau dia tiba-tiba bau minyak wangi, ya kita cuma diem, tenangin pikiran kita, tarik nafas pelan, resapi. Biarkan wangi apa itu. Misalnya wangi bunga melati, wangi bunga mawar, biarkan aja. Gitu. Nanti dengan proses cukup latihan, sering-sering, hanya dengan sebentar aja tahu. Itu melatih. Itu seperti hal ini juga mungkin Pak ya. Berarti kalau dari pendengaran kita mendengarkan dalam posisi hening ataupun posisi ramai ya Pak ya. Kalau posisi hening berarti kita mendengarkan suara mulai dari mendenging dulu, terus mendengar suara-suara yang sekecil apapun Iya. sampai ke yang besar. Iya. Yang mana nanti dalam kebisingan itu sendiri akan terdengar hal-hal yang kecil seperti Iya, itu gitu. betul. Jadi dalam melatih proses pendengaran, ada yang di tempat keramaian, Iya. ada yang di tempat yang hening. Dan biasanya itu pakai alat bantu, misalnya bunyi air pancuran yang netes, gitu. Nah itu namanya sudah memaksakan diri, gitu. Yang paling bagus dalam melatih secara alamiah itu dimanapun posisinya. Dimanapun Pak ya. Jadi pada saat kita misalnya di dalam mobil, kita diam, bunyi klakson kita dengerin, nggak usah dipikirin. Gitu. Kita lagi sedang ngobrol misalnya sama teman atau apa, ya kita dengerin, kita dengerin. Jadi nggak usah kita lari ke tempat yang gelap atau sepi, kita bersembunyi, nggak usah. Di kehidupan Di sehari-hari. kehidupan sehari yang paling bagus itu. Jadi si badan ataupun si mata, si telinga itu tidak kaget dengan hal. Betul, satu. Kedua, posisinya kita nerima berarti. Kalau kita lari, misalnya kita masuk ke tempat sepi, itu kita tidak menerima kenyataan bahwa kita hidup. Kalau itu kan kita nerima kenyataan kita hidup, kita latih panca indera kita ini. Gitu. Kita ajak dia, kita kenali panca indera kita itu. Nanti kalau sudah aktif atau sudah hidup, kalian sendiri akan merasakan beda itu sama sekali. Begitu posisinya. Jadi apa yang kita lihat, si mata melihat, kita belajar untuk mengenali mata. Iya. Begitupun telinga, apa yang kita dengar kita belajar juga dengan Ya, telinga. makanya kan kalau yang menciptakan kita memberikan itu, kalau kita olah dengan benar, berfungsi dengan baik, itu cukup lebih besar, lebih tinggi tingkatannya ketimbang kita mencari dengan keinginan keras. Jadi kalau kita bisa nerima, kalau kita mengolahnya, apa yang telah diberi, itu lebih tinggi manfaatnya. Disesuaikan dengan kondisi Ya, yang bersangkutan, berarti Betul. tidak sama Pak ya. ya tidak sama. Jadi jangan kita memaksakan diri, misalnya kita terkait tempat sepi. Memaksakan diri kita misalnya bertapa, itu nggak bagus. Kaget malah Pak ya. Ya, bukan kaget. Memang kebanyakan orang kan karena ingin mereka ke situ. Sedangkan yang paling enak itu sebagai
ciptaan nerima sebenarnya yang paling enak itu. Jadi kalau kita berkeinginan memaksakan berarti kan tidak nerima kenyataan. Tapi kalau kita nerima, kita belajar nerima, oh telinga itu seperti ini, oh mata itu seperti ini, oh hidung itu seperti ini, itu terasa lain. Gitu. Makanya saya lebih suka membahas panca indera olahan sekarang ini sebagai manusia supaya kita benar-benar dekat gitu, dengan diri kita sendiri. Gitu. Ya bagaimana kita mau dekat dengan alam, kita sendiri tidak dekat dengan diri kita sendiri. Kita harus dekat dengan diri kita sendiri, kita harus nerima apa yang kita punya. Nah, kalau sudah belajar nerima, dekat dengan diri kita, otomatis akan dekat dengan alam. Entah alam lahiriah ataupun alam batiniah itu kita nggak tahu, yang jelas akan dekat. Nah, nanti tergantung nanti si pemilik raganya sendiri, apakah dia mau melangkah kemana itu ya pribadi masing-masing. Gitu. Iya. Berarti untuk mengolahnya kita sendiri juga, Pak ya, harus diolah sendiri, Iya, dan tidak dipaksakan, tidak dipaksakan. naluri. Jadi setelah kata orang mah natural aja. Gitu, tidak dipaksakan harus begitu, harus begini, nggak ada. Nggak boleh pakai nafsu lah gitu. Ya boleh, nggak boleh memaksakan diri. Jadi Memaksakan diri. kalau nafsu memang namanya manusia itu harus ada, keinginan itu harus ada. Kan nafsu sama dengan ingin kan, berarti kan harus ada. Cuma tidak memaksakan diri, Berjalan mengalir. mengalir. Saya rasa cukup ya. Cukup. Ya cukup. Masih banyak. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.
ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.